Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Triasuti. Saya mahasiswi Prodi Manajemen and Business semester 3 kampus Paramadina Cipayung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah nilai hidup Paramadina. Langsung saja di soal nomor 1. Ceritakan bagaimana awal mula saya mengetahui Universitas Paramadina. Pertama kali saya tahu Paramadina itu tahun 2014 melalui dosen saya di kampus terdahulu saat saya masih kuliah D3 di Akademi Sekretari Interstudy. Dosen saya memberitahu saya bahwa beliau alumni dari Universitas Paramadina. Selanjutnya saya tahu lokasi Universitas Paramadina saat saya melewati Jalan Gatot Subroto. Saya tahu kampusnya ternyata ada di sana. Begitu. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang Paramadina? Saya baru mengetahui lebih jelas atau lebih dalam lagi tentang apa sih kampus Paramadina ini begitu. Dari om saya ya. Jadi om saya tuh pernah beberapa kali men-spill kampus Paramadina ini merupakan kampus yang Islami yang berada di Gatot Subroto, dan di sana juga banyak terdapat bukan influencer apa ya, kayak tokoh-tokoh penting di politik khususnya seperti Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak Yusuf Kalla, kemudian almarhum Cak Nur yang merupakan tokoh inspiratif Islam di Indonesia. Jadi nama Paramadina ini cukup harum ya di kesan pertama saya. Kemudian apa alasan saya mendaftar kuliah di Paramadina? Tentu saja karena alasan itu pertamanya ya, karena kesan pertama mengetahui Paramadina cukup baik, kemudian juga di sana ada prodi yang saya cari yaitu prodi manajemen, karena sebelumnya saya mengambil jurusan sekretari dan saya berniat untuk melanjutkan ke manajemen. Di Paramadina ada, kemudian di Paramadina juga menyediakan kelas karyawan, itu juga saya cari. Kemudian saya ada barengannya. Jadi teman kampus saya yang di D3 itu adiknya mau masuk juga ke Paramadina. Jadi kesempatan untuk saya bisa barengan nih, jadi bisa saling sharing informasi bagaimana untuk masuk ke Paramadina, seperti link-linknya atau bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara bayarnya. Sangat diberi kelancaran sih proses awal saya mau join sampai akhirnya saya benar-benar join, itu sangat lancar, sangat mudah, cepat gitu. Kemudian di soal nomor 2, ceritakan bagaimana awal mula saya mengetahui prodi yang sekarang saya pelajari dan apa alasan mendaftar prodi itu, dan juga apa sih cita-cita saya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya mengetahui di Paramadina itu ada prodi manajemen dari teman saya yang adiknya juga mau join ke Paramadina, tapi adiknya teman saya itu mau ambil hubungan internasional kelas reguler dari SMA. Kalau saya kan dari D3. Saya mau ambil manajemen dan saya ambilnya kelas karyawan. Nah, teman saya itu beri saya informasi banyak mengenai prodi-prodi yang ada di Paramadina, beserta juga dia memberikan info kalau di Paramadina ini sistem pembayarannya bisa per bulan loh, bukan bayar langsung sekaligus satu semester. Nah, menurut saya itu kesempatan yang baik ya, dan sangat mempermudah kita sebagai mahasiswa yang sekaligus pekerja bisa mencicil pembayaran per semesternya dengan cara per bulan gitu. Jadi sangat
sangat memudahkan kami nih, untuk mengatur keuangan jadi lebih jelas lagi. Tidak, kadang-kadang kita suka ini ya apa suka lupa harus menyisihkan untuk bayar kuliah gitu. Kalau dengan cara per bulan kan kita tahu nih, oh bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya kita pokoknya harus spend dana untuk ke situ, tidak bisa diotak-atik gitu kan. Tapi kalau kita langsung bayar per bulan brek gitu, itu terlihat besar dan kadang-kadang kita suka lupa menyisihkan untuk ya kos yang buat 6 bulan itu gitu. Terus apa alasan saya mendaftar kuliah di prodi itu? Apa sih cita-cita saya? Alasan saya mendaftar ke prodi manajemen and bisnis karena sebelumnya saya ambil jurusan sekretari, yang mana pilihannya menurut saya ada 3 ya. Bisa ke manajemen, bisa ke apa bisa ke public relation, dan bisa ke hubungan internasional. Tapi saya lebih tertarik ke manajemen karena saya bercita-cita ingin masuk ke dunia HR. Saya ingin jadi dev head HR dev head, ya, pokoknya whatever itulah. Karena saat ini saya bekerja yang berhubungan dengan HRGE. Jadi cita-cita saya sih mau masuk di HR ya gitu. Jadi manajemen ini sangat cocok jika saya ingin ambil posisi itu suatu saat nanti. Kemudian ceritakan bagaimana awal mula mengetahui sosok Nurholis Majid atau Cak Nur. Awal mula saya tahu Nurholis Majid ini ya dari saya join atau saya mengikuti kelas nilai hidup para Madinah. Di sana saya baru tahu siapa sosok Nurholis Majid ini, seberapa besar perjuangannya untuk kampus para Madinah, apa jasa-jasanya, apa impact yang telah dia perbuat bukan hanya untuk para Madinah tapi untuk generasi muda di keislaman gitu ya. Karena beliau merupakan inspirator semua umat muslim di Indonesia begitu. Kemudian apa yang saya tahu tentang sosoknya dan pemikirannya ya tadi di mata kuliah nilai hidup para Madinah ini saya banyak diberikan referensi-referensi buku karya Nurholis Majid, yang mana di sana banyak sekali ditemukan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, masya Allah, dari sosok Nurholis Majid ini yang kita baru ketahui, baru sadari bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta itu di muka bumi ini sangat penting ya. Dan dengan gaya bahasanya di dalam buku bisa masuk ke golongan manapun, khususnya bagi kami para mahasiswa muda yang pemikirannya tidak terbuka begitu ya, maksudnya banyak ego-ego yang menghalangi pandangan kami para mahasiswa muda. Tapi melalui bahasa sosok Cak Nur ini atau Bapak Nurholis Majid di dalam bukunya, kita banyak tersadarkan gaya bahasanya sangat mudah dimengerti dan mudah masuk gitu ya, menyadarkan kami bahwa memang semua ucapannya itu betul sekali. Terus bagaimana pandangan kami tentang sosok Nurholis Majid? Masya Allah sekali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau adalah panutan kami, panutan semua orang ya, bahkan umat muslim di Indonesia. Beliau adalah sosok yang dapat merubah peradaban muslim di Indonesia, luar biasa. Kemudian soal nomor 4, apa makna keimanan bagi saya? Makna keimanan ya, sebentar. Saya beberapa waktu lalu sempat
membaca buku dari karya beliau juga tentang iman Islam. Bentar ya. Jadi makna iman itu menurut buku Nurholis Majid, seorang manusia yang beragama muslim itu belum tentu beliau beriman. Iman adalah ketakwaan kepada Tuhan. Manusia yang beragama muslim banyak sekali yang hanya cover begitu. Beliau sama sekali tidak mengimani apa yang ia tulis di identitasnya gitu. Tidak menjalankan, tidak 100% percaya. Tapi kalau manusia beriman itu udah otomatis dia manusia muslim, beragama muslim maksud saya. Kemudian apa hubungannya dengan kemanusiaan? Hubungannya itu ya, kalau manusia yang mengimani keislamannya, dia tidak akan pernah membeda-bedakan suku, ras, dan budaya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, mau dia beragama apapun, berwarna kulit apapun, hidupnya di atas atau di bawahnya, tidak ada menggolong-golongkan. Jadi semua sama di mata Tuhan, begitu. Selanjutnya, soal terakhir adalah apa makna nasionalisme bagi kalian, bagi saya, dan mengapa umat beragama harus memiliki nasionalisme. Jadi nasionalisme itu satu kata yang memiliki makna luar biasa. Seringkali kita mengetahui nasionalisme yang berarti cinta terhadap tanah air. Nah, tanah air kita ini kan pasti adalah Indonesia ya. Terus nasionalisme juga dapat diartikan suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara atau bangsa. Jadi kita menjunjung tinggi segala sesuatu itu, nomor satu adalah kepada Indonesia kita tercinta, gitu. Nah, di sini kan juga disebutkan mengapa umat beragama harus memiliki nasionalisme. Sama seperti nasionalisme cinta terhadap tanah air, untuk umat beragama kita juga menjunjung tinggi yang nomor satu adalah Tuhan ya. Kita apapun yang terjadi, nomor satu itu Tuhan yang paling atas gitu dari segalanya. Jadi kita menjunjung tinggi norma-norma yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Nasionalisme ini sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Kemudian rasa nasionalisme ini harus selalu dipupuk gitu ya, harus selalu diperkuat dengan adanya semangat juang, semangat bangkit, mempersatukan bangsa, menjunjung tinggi Pancasila dan lain sebagainya. Karena kami adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Demikian jawaban atas soal-soal ujian tengah semester mata kuliah nilai hidup para Madinah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.